Kita bisa cantumin alamat, bisa ada Google Map-nya juga. Ini bebas. Kemudian tipe bisnisnya misalkan makanan, groceries, restoran, hotel, apapun tuh. Atau misalkan yang bisnisnya di bidang beauty, misalkan jualan lipstick, bedak, atau apapun, masker, bisa dipilih di sini. Oh iya Mas, ada pertanyaan nih di chat dari Mas Arif. WA bisnis ini langsung berkomunikasi antara pembeli dan penjual kan. Nah, untuk membuat pembeli percaya dengan credibility dari tokonya, apakah ada rate bintang atau tanda lainnya yang bisa dilihat seperti yang ada di e-commerce kebanyakan gitu. Jadi kayak mungkin yang star seller, yang gitu-gitu. Ada nggak sih Mas sebenarnya? Sistem Kalau yang rating. berbayar, belum sih. Ini kan masih, apa ya, masih trial ya di beberapa negara, termasuk Indonesia. Jadi emang peruntukannya untuk smash ya, apa ya, UMKM memang Usaha small business. kecil dulu ya. Masih free juga ini Mas ya, belum ada yang berbayar. Masih free, gitu. betul. Bayangkan kalau ini di open di e-commerce, wah langsung kena blast terus kita. Dapat notif terus pasti. Makanya sebenarnya mereka emang pengen lihat demand UMKM seperti apa, terutama di Indonesia. Apakah makanan, apakah apa. Lebih penting ke situnya sih buat mereka, insight-nya. Oke. Kalau ingin terpercaya ya kita cantumkan selengkap-lengkapnya di profil kita. Meyakinkan misal alamatnya, bisa setup map-nya. Soalnya. Tapi ini tergantung GPS-nya. Kita bisa setup. Nah, apa nih? Oke. Jauh ya. Kemudian kalau punya Instagram, nah kalau mau biasanya nih orang akan lebih percaya kalau kita sudah buka di platform-platform e-commerce yang sudah terkenal atau platform marketplace. Kita kasih linknya aja di sini, misalkan nama tokonya Shopee / nama toko gitu. Udah dia nggak mau bayar di sini nggak apa-apa. Yang penting ini adalah channel yang belum tentu complete ordernya di sini. Jadi bisa jadi nih kalau misalkan di perusahaan-perusahaan ya, mereka pengalaman aku ya sebelumnya ya di e-commerce yang sebelumnya itu, mereka emang punya tim namanya tim direct sales yang awalnya memanfaatkan grup apa tuh BlackBerry BBM, kemudian mengganti ke grup WhatsApp. Nah, di grup itu mereka mengumpulkan para reseller. Itu sampai ada satu departemen sendiri yang dia menghandle para reseller ini, di maintain di sini. Misal ya lagi ada promo 12 atau lagi promo handphone, atau lagi flash out barang-barang reject misalkan yang barang-barang yang cacat dikit gitu kan. Kan kalau dilempar ke di toko, maksudnya di platform, belum tentu orang mau kan. Nah kalau secara direct sales, bisa jadi mereka emang ada yang nampung. Nah bikinlah katalognya di sini, nanti bisa tinggal broadcast. Nah siapa yang mau nangkep dari reseller itu. Ini di e-commerce ada di tempat kerja saya sebelumnya tuh emang dipakai buat ini. Tapi waktu itu belum ada WhatsApp bisnis, masih manual pakai grup. BBM itu Mas ya. Dan kalau grup kan ada kuotanya ya sekitar 250 nggak salah ya, 250 orang. Jadinya kalau misalkan maintain reseller satu Jakarta aja itu
nggak cukup satu handphone biasanya mereka. Iya ya. Pasti banyak nomor. Tuh. Kemudian, ada lagi pertanyaan? Nah, ya teman-teman yang mau bertanya lagi, dipersilahkan di chatnya, dan yang belum absen e-certificate bisa isi di link yang ada di Zoom group chatnya ya. Ya, Mas. Oke, tadi greeting udah. Sekarang away message. Ya. Ini yang terakhir nih. Nah, away itu adalah kaitannya dengan di profil tadi. Di sini nih. Di jam operasional kita. Nah. Kaitannya di sini nih. Contoh misalnya hari ini Sabtu close. Nah ini misalnya kalau ada yang chatting, save. Harusnya sih kalau ada yang chat ini, away message-nya langsung ngasih tahu kalau kita lagi libur gitu. Kita bisa kaitannya dengan operational hours tadi ya. Tadinya off, kita tinggal on, nanti kita tinggal edit. Nah ini contoh nih. Untuk sementara kami sedang offline. Bisa juga ini dimanfaatkan untuk kalau lagi istirahat. Jadi istirahat kan slow respon. Mungkin bisa kita kasih juga bilang terima kasih telah membuat kami, sementara kami sedang offline atau sedang istirahat. Iya, jadi customer-nya juga nggak merasa didiemin atau dikacangin gitu ya, chatnya lama, dibalesnya ada bot yang ngebales, Mas ya. Betul. Nah ini kan kita bisa bikin custom schedule, bisa alasan. Misalnya kayak tadi ya contohnya di sini nih. Nah, contoh ya Senin buka dari jam 1 pagi. Oh. Jam 9 ya. 9 pagi sampai jam 1 lah ya. Logiknya. Kemudian jam 1 lewat 5 kita istirahat. Misalkan mau beribadah sampai jam 1:30 misalnya. Soman. Satu sampai jam 2 misalnya. Nah, ini office hour-nya sampai jam 6 misalnya. Nah, berarti sorry. Nah, yang jadi kita buka dari jam 9 sampai jam 6 sore. Tapi jam 1 PM dong ini. Sampai jam 2 tutup. Nanti buka lagi. Setelah jam 2 dia otomatis buka lagi. Away message-nya itu otomatis off. Gitu. Sampai sini ada yang bertanya? Apa diulang lagi? Nah kalau udah kita
balik ke katalog. Nah, ini nih ada linknya nih. Nah, aku share ke Dina barusan ya. Oke. Bisa share nih. Misalnya aku share ke, ya banyak lah. Kita bisa mulai share ke grup komplek, grup RT, grup arisan, atau ke teman-teman dekat. Bisa juga kita broadcast gitu kan. Tapi aku nggak menyarankan untuk broadcast sih, karena akan mengganggu. Takut Itu gengges. iya, takutnya nggak relate produknya. Misalkan kita jualan, kayak perempuan-perempuan nih jualan kosmetik, kita broadcast ke all gitu kan. Nah itu, Iya, cowok-cowok nanti kayak aku yang bingung. kumisan dapat. Jangan deh. Atau jualan ini ya, obat penumbuh brewok ke cewek-cewek, nah bingung juga, bener Nah kan? iya, nanti pada jenggotan susah. Nah, nanti Oh kita bisa iya, lihat nih statistiknya nih. Oh, yang udah aku kirim. Statistik sederhana lah. Nah, yang penting dari link ini tadi bisa langsung di-share. Sorry, dari link katalog. Nah, bisa juga dari sini. Linknya ini kita copy. Kita copy linknya. Kita simpan nih di notes misalkan. Kita simpan di notes. Nah, kita buat ininya materi promonya lah kalau di marketing tuh. Coba aku kasih tunjuk ya. Share screen yang satu lagi. Mas, ada pertanyaan nih Mas. Untuk katalog itu tadi kan foto yang dimasukin ya, kita tuh bisa masukin video juga nggak sih? Enggak, kan image dia mintanya. Mintanya image ya. Nah, terus tuh tadi kan quick reply itu untuk pertanyaan ya, untuk fitur quick reply ini ada pertanyaan dari Mas Bayu. Itu apakah berbeda dengan quick reply WA bot kayak WA gugus tugas COVID? Jadi kita nggak perlu milih jawaban quick reply, hanya dengan konsumen mengetik harga, WA mengirim harga yang udah kita setting tadi, itu tuh bisa nggak sih Mas kayak gitu? Itu bisa, tapi jatuhnya jatuhnya di greeting message. Oke. Okay. Lanjut. Nah, ini contoh nih, link yang tadi kan udah di copy misalkan. Ini contoh kalau kebetulan ini produk yang kemarin jualan buku. Nah, ini contoh blast-nya ke grup, misalkan ke grup WhatsApp komplek, grup, atau ke teman-teman. Kita bikin ininya dulu nih, kata-kata marketingnya. Misalkan tadi kan jual pecel dijamin pedes, terus jamu dijamin kuat gitu kan, harga bla bla blanya tuh tahu di sini. Nah tadi disinggung di awal ada Bitly ya, fitur Bitly. Bitly itu sebenarnya adalah fitur untuk menyingkat link. Jadi kalau contoh nih, kalau WA.me nah nih linknya kan panjang nih, lumayan nih. Bahkan kalau di sini WA.me ada persen, 20%, kemudian min, panjang sekali, tapi dengan Bitly itu kita bisa mempersingkat linknya, kemudian kita bisa customize namanya. Teman-teman tinggal klik aja bit.ly Bitly, nanti tinggal register aja di situ, gampang banget. Nanti tinggal copy paste linknya, itu tinggal shorten Bitly, nanti dapat link, nanti bisa di custom nih namanya. Misalkan promo pecel minggu ini, gitu. WA atau lihat katalog, link katalognya bisa di share juga. Nah nanti link Bitly ini kita juga bisa taruh di, misalkan kalau kita punya Instagram, kita bisa taruh link in bio. Nah harusnya kan linknya seperti ini kan, panjang kan. Ini nggak usah pusing angka-angka kayak gini. Ini sebenarnya udah auto generate dari kalau kita pakai fitur share link tadi, yang di WhatsApp Business tadi. Jadi Bitly prosesnya, kemudian ini tinggal copy paste di
Instagram. Artinya kita punya banyak channel berjualan untuk display, bisa di IG. Di IG nanti diarahkan ke direct sales kan. Direct sales-nya ke WhatsApp bisnis kita barusan yang kita udah bikin gitu. Atau dari biasanya kan kalau yang non direct sales itu dari Instagram diarahkan ke toko kita yang itu kan, yang apa? Yang ada di marketplace. Kita share ke sana. Kalau ini enggak, kita langsung responsif. Klik langsung dapat greeting message, terus kita kasih chatbot. Nah, nanti kalau dia tanya apakah ada toko di e-commerce, karena faktor kepercayaan tadi kan, pertanyaan yang tadi kan, ya udah transaksinya bisa di yang online. Intinya sih emang channel ya. Kadang-kadang kita punya channel marketing banyak, kita nggak tahu konfliknya di mana. Nanti kita bisa analisa nih, closingnya gara-gara Instagram kah, gara-gara WhatsApp bisnis kah, atau gara-gara chatting biasa. Nanti kita bisa analisa tuh mana yang lebih proper gitu, mana yang lebih powerful. Itu bisa, yang nggak powerful kita bisa optimize. Nah, fungsinya marketing kan di situ. Jadi nggak cuma satu channel kita pakai harus closing di situ, nggak, kita kasih pilihan banyak ke customer. Seperti itu. Contoh. Aku udah habis nih slide-nya. Mungkin teman-teman bisa langsung praktek nih di rumah. 10 menit juga udah selesai, udah langsung bisa jualan ya. Jadi bisa langsung mulai foto-foto produknya, nanti ditonton lagi video yang sebelumnya, yang cara bikin foto produk yang menarik itu seperti apa. Bisa ditonton lagi videonya boleh ikut channelnya di YouTube ya, boleh ikut .id. Di channel YouTube boleh ikut .id. Nah, Mas, ada pertanyaan lagi nih dari Mas Alfian. Itu link untuk di Bitly gratis atau berbayar? Atau adakah jumlah batasan bikin linknya? Misalnya, tadi kan mau menganalisis linknya tuh bikin berapa link gitu. Nah, itu tuh ada batasan nggak sih kita bikin berapa link? Dan sekali lagi gratis atau berbayar gitu, Mas. Nah, pertanyaannya mau yang enak dulu apa yang susah dulu? yang enak ya. Yang enak tuh pastinya pengennya gratisan ya. WhatsApp bisnisnya gratis, Bitly-nya gratis. Karena Bitly itu sifatnya support. Karena ini UMKM ya. Menurut aku sih pakai yang free aja. Free itu udah bisa di-customize namanya. Ada analitiknya juga. Cuman apa bedanya dengan yang berbayar? Kalau yang berbayar itu kita bisa pakai Bitly yang sama. Misalkan Bitly jual pecel. Dengan link yang tadi kan. Nah, kalau yang berbayar itu link di dalam Bitly-nya itu bisa diedit. Misal ya contohnya kita salah cetak nih misalkan. Atau udah terlanjur cetak, bikin materi promo, pakai flyer misalkan. Kita bagi-bagi. Bitly-nya udah ready, dicetakan itu. Di flyernya, udah ke print. Udah terlanjur bikin banyak, udah terlanjur disebar. Terus kita, wah, kayaknya produknya mau ganti gitu, katalognya mau ganti. Kemudian linknya berubah kan. Jadi Bitly-nya kan nggak kepake. Nah, kalau yang berbayar, itu link dalamnya itu bisa di-replace, pakai yang baru. Tanpa harus merubah nama Bitly-nya. Itu keuntungannya yang berbayar. Jadi tahu bedanya? Nggak ada makan siang gratis. Ada harga, ada mutu, Mas ya. Bener. Nah, kalau analitik tetap ada. Jadi kita tahu yang gratisan juga ada, Mas ya, kalau analitik. Gratisan juga ada, bener. Diklik berapa kali. Kemudian dari negara mana aja juga bisa tuh. Makasih Mas, ada pertanyaan titipan nih. Oh iya, makasih banyak Mas Alfian buat pertanyaannya. Nah, ini satu lagi ada pertanyaan dari pertanyaan langsung, titipan dari Mas Denny. Ini berbayar nggak ya Mas untuk WhatsApp bisnis? Oh, tadi udah ditanyain ya. Masih free ya Mas ya? Masih free. Teman-teman jangan takut untuk mencoba, semuanya masih free. Dan yang jelas ini membantu banget buat bisnis ya Mas ya. Iya, karena ya
kita manfaatkan apa yang ada di genggaman kan. Dari awal kan apa yang ada di genggaman. Customer juga selalu menggenggam handphonenya. Kita yang jualan juga punya kesempatan gitu untuk berjualan secara direct menggunakan device yang ada. Mudah, cepat bikinnya, gratis. Tinggal kita optimasi aja materi promonya, kemudian image-nya, kemudian ya yang penting servisnya. Yang kayak aku bilang tadi kan, saat kiriman udah sampai, kita tanya rasanya gimana, ditunggu orderan lagi gitu kan. Itu kan yang lebih humanis lah. Itu inilah bedanya kalau kita pakai fitur chat kan lebih humanis kan, ada pendekatan personalnya. Kita bisa tanya jauh langsung. Baik. Nah, ada lagi nih Mas pertanyaan dari Mbak Jesslyn mau tanya, kalau di business account itu ada tulisan nih WhatsApp hasn't verified this business. Itu tuh kenapa sih bisnisnya belum terverifikasi gitu maksudnya? Kenapa sih Mas itu bisa terjadi? Itu emang biasanya nunggu. Yang tadi aku ini kan. Yang jam gambar, tadi itu Iya, gambar jam. Itu emang kadang cepat, kadang lama. Sabar aja sih karena free ya. Jadi ya udah. Sebenarnya kalau kita namanya baik-baik aja, nama bisnisnya baik-baik aja, kategorinya juga match gitu sama namanya, kemudian katalognya, image-nya, nama katalognya juga yang mengikuti aturan, itu biasanya cepet. Ini sebenarnya sama nih kalau di digital marketing, kalau bikin iklan kan juga gitu kan. Iklan Facebook, Instagram. Nggak serta-merta kita bikin iklan langsung approve kan. Pasti ada proses verifikasi dulu. Ada jedanya. Dari, sama sih. Mature-nya sama kalau pakai platform-platform profesional, kurang lebih sama. Jadi buat Mbak Jesslyn ditunggu dulu aja ya Mbak ya. Nah, ada lagi nih Mas pertanyaan dari Mas Alfian. WA bisnis itu bisa di web WhatsApp nggak sih? Tadi kan kita prakteknya dari handphone nih ya Mas ya. Nah itu bisa di web WhatsApp atau enggak? Terus kalau di WhatsApp web tuh fiturnya sama nggak sih Mas dengan di handphone? Kalau yang bisnis nggak bisa. Untuk sementara dari handphone ya? Masih handphone. Mungkin kalau besok bisa, ya kasih info ya. Kita bikin lagi webinar ya? Kita bikin, ternyata desktop bisa. Kemarin malam nyoba, masih belum bisa. Kemarin malam. Hari ini udah bisa. Nih. Ini Mas ada pertanyaan kan? Lagi. Kenapa? Monas langsung jadi. Kayak Monas kan, di film Dono kan. Kemarin belum ada. Wah, aku belum lahir, Mas, pas Dono. Nggak bercanda. Nah, ini Mas ada pertanyaan lagi. Dari Instagram nih, Mas. Dari DM. Baiknya nih, Mas, untuk WA for Business ini kita pakai nomor lain atau bisa pakai nomor pribadi kita sendiri sih, Mas? Iya. Baiknya pakai nomor lain ya. Jadi, tadi di awal dijelaskan supaya fokus. Mana chat yang sifatnya komersil, mana yang sifatnya pribadi. Jadi kita lebih enak aja. Karena ini kan emang beneran dua aplikasi yang terpisah ya. Jadi nanti kita kalau install tuh di handphone emang ada dua icon berbeda. WhatsApp W, kalau bisnis kayak WhatsApp tapi simbolnya B dia. Emang beda, nanti notifnya juga beda. Cuman dia akan ngelihat apa yang ada, phone book-nya sama yang ada di handphone. Kalau kita sinkronis di handphone, phone book-nya sama, ngikutin. Walaupun yang di WhatsApp bisnis kita awalnya nggak ada kontaknya. Jadi akan auto generate apa yang ada di phone book kita. Oke, Mas. Jadi kalau misalnya misalnya nih handphone yang dual SIM card itu tuh bisa ya, satu untuk WA pribadi, satu untuk WA bisnis, itu bisa tuh Mas ya? Bisa. Iya, aku juga pakai yang itu nih, yang buat praktek nih juga. Handphonenya satu nomor pribadi, satu buat WhatsApp bisnis. Yang penting nomornya dibedakan ya, teman-teman ya. Toh kalaupun pakai nomor yang satu juga boleh. Cuman ya jadi bercampur.
Kalau Ribet. iya urusan pribadi terus dapat chatbot. Mau order berapa? Iya kan? Lucu juga. Lagi berantem disuruh pesan makan. Iya, mau order berapa? Nanti aneh sendiri. Iya. Oke, Mas. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Jesslyn lagi nih. Untuk WA for Business ini ada pajak-pajaknya nggak sih, Mas? Untuk sekarang Setahu aku sih belum ya. belum ya, masih Masih totally free. karena masih peer to peer kan, transaksinya belum ada payment gateway di dalamnya. Memang sih WhatsApp udah mulai ada WhatsApp Pay kan, tapi masih di beberapa negara, kalau nggak salah tuh di Brazil tuh udah mulai ada, cuman sepertinya belum masuk Indonesia. Mungkin arahnya ke situ, nanti transaksinya emang udah mulai bisa pakai WhatsApp Pay, nah, mulai ada tuh para pelaku bisnis mulai harus ada entity-nya. Kalau udah ada entity berarti negara udah mulai pakai pajak gitu biasanya. Tapi untuk sekarang sih di sini belum ya, Mas, ya, masih totally free banget banget ya. Untuk ngasih free, gunakan aja seoptimal mungkin. Gunakan semaksimal mungkin. Oke nih, Mas, ada pertanyaan lagi nih dari Black Casper lagi. Di WA Business itu tadi kita setting nama akun ya. Nah, itu tuh nama akunnya bisa diganti-ganti nggak sih, Mas? Atau nama tokonya kali ya? Itu bisa. Cuman ada yang langsung cepet, ada yang butuh waktu lagi untuk verifikasi ulang. Jadi nggak secepat kita kalau di WhatsApp biasa. Karena kan dia dianggap bisnis kan. Cuman juga bisnis, nggak tokonya ganti-ganti nama. Tapi ganti bisa. Cuman ada proses. Sama kayak ganti foto tadi, berarti ada waktu verifikasi juga untuk mengganti nama toko itu tadi, Mas ya? Betul. Oke. Ini Mas, ada pertanyaan lagi nih. Dari Mas Ferry. Karena ini tujuannya untuk UMKM, ada maksimal produk yang bisa di-input nggak sih, Mas, di WA Bisnis saya, di katalog tadi itu kali maksudnya, Mas ya? Kalau ada, berapa, Mas ya? Maksimum itu 500 katalog bisa. 500 katalog ya? 500 bisa. Dan balik lagi ke penjelasan Mas Hendra tadi, kalau misalnya produk itu udah banyak, baiknya tadi ngisi ini, Mas, yang kode produk ya? Item code ya. Ya, item betul. code. Item code-nya diisi aja. Kita supaya bikin tidak tertukar. Supaya rapi. Nanti kalau lebih advance ya bisa mulai pakai diarahkan ke Google Form, di recap dulu, mulai dirapin lagi. Ini karena small business sebenarnya yang itemnya kita bisa jangkau nih secara harian. Maksudnya ordernya kejangkau lah secara order harian. Artinya kalau udah mulai order 1000, udah mulai kewalahan, ya udah WhatsApp bisnisnya banyak, kemudian ada PIC-nya, mulai hire PIC-nya. Adminnya banyak. Seperti saya cerita tadi di salah satu e-commerce tempat saya dulu kerja, adminnya emang banyak. Bahkan satu admin bisa megang sampai 5 handphone direct sales. Jualannya peer-to-peer, ke reseller handphone misalkan. Jualan produk apa tuh, moms and baby misalkan. Itu banyak kok yang nampung di sini. Reseller. Oke. Pastinya juga e-commerce sekarang udah mulai adaptasi ke situ, mulai bikin juga departemen direct sales setahu aku. Direct sales ya. Jadi nggak cuma via e-commerce, nggak misalnya nggak via Tokped atau Shopee, tapi juga benar-benar langsung dari admin tokonya ya, Mas ya, via WhatsApp for Business ini. Maksud aku gini, si e-commerce-nya ini dia bikin departemen direct sales pakai WhatsApp untuk menawarkan promo secara peer-to-peer ke grup, ke reseller itu langsung. Tapi kalau dengan WhatsApp bisnis kan enak, katalognya bisa langsung direct. Nah tadi ada fitur linknya kan, linknya langsung di inbound lagi masuk ke platform e-commerce-nya gitu. Ada lagi? Oh ya, ini Mas ada pertanyaan lagi nih.
satu pertanyaan lagi nih ya untuk teman-teman, kalau misalnya habisnya ada pertanyaan lagi, bisa langsung ke sosmednya Mas Hendra kali Mas ya, atau bisa juga tanya nanti di link ini ya, di komen YouTube-nya, boleh ikut.id ketika video ini udah diupload Mas ya. Iya, iya. Ya, coba aja. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari Mas Alfian dan Mas Aziz ya. Dari Mas Alfian nih, saya kan sering bikin promo diskon. Contoh tuh potongan harga 30% untuk sembelian 100.000 selama 3 hari. Misalnya, berarti fitur diskon nih Mas. Ada fiturnya nggak sih atau harus diubah secara manual? Harus manual sih. Aku Harus belum nemu manual ya. fiturnya. Belum ada bikin harga coret. Dan pertanyaan kedua dari Mas Ajis, misalnya udah lama berjualan menggunakan WA biasa, terus udah banyak kontak customer-nya gitu di nomor WA biasa itu, bisa nggak sih Mas dipindahin ke WA bisnis? Karena tadi kan kita dua nomor masing-masing ya, maksudnya WA biasa satu nomor, WA bisnis satu nomor, bisa nggak sih Mas dipindahin gitu? Kalau masih di satu handphone yang sama sih bisa. Kayak aku contohin tadi tuh, jadi WA bisnis aku itu sebenarnya blank kan, nggak ada kontaknya. Tapi karena WA aku yang satu lagi kontaknya udah banyak, udah ribuan, jadi ya tetap bisa share ke kontak yang sama gitu. Enaknya gitu kalau pakai satu handphone. Satu handphone dengan 2 SIM card tuh Dual enaknya SIM. kayak gitu ya. Oke. Sip, kalau gitu Mas Hendra, makasih banyak ya buat waktunya, dan buat teman-teman juga makasih banyak buat waktunya. Kita bakalan menyudahi webinar ini. Cuman aku mau kasih info nih buat teman-teman. Kita kan seminggu sekali ada webinar selalu ya di malam minggu. Nah, untuk minggu depan, kita ada webinar tentang product advertising. Jadi teman-teman yang mau join bisa isi link di Instagram, boleh ikut.id. Nanti kita kasih link untuk Zoom meeting-nya lagi, kita webinar lagi di malam minggu depan gitu Mas ya. Gitu teman-teman ya. Dan untuk absen e-certificate-nya, teman-teman yang belum ngisi bisa ngisi di link yang ada di Zoom group chat-nya, supaya bisa dikirimin sertifikat online-nya ke email teman-teman. Oke deh, kalau gitu. Makasih banyak Mas Hendra ya. Makasih ya semuanya. Makasih boleh ikut ID. Udah ngundang. Ya, makasih juga buat teman-teman yang meluangkan malam minggunya sehingga bisa lebih produktif bersama-sama. Sukses selalu untuk semuanya.